Folks, kembali lagi di Visit Talk Ngobrol Yuk. Nah, setelah tadi kita seru-seruan di segmen 2, kita udah main Marshmallow Games bareng. Di segmen 3 ini kita bakal mau ngapain, Patrick? Well, di segmen terakhir ini ya, Jeng, sebenarnya sama aja sih overall. Kita bakal ngebahas seputar beasiswa LPDP ini, tapi secara mendalam. Karena jujur aja, pasti aku, kamu, dan teman-teman Folks di rumah masih pada kepo nih terkait beasiswa ini, nggak sih? Bener banget ya, Patrick. Dan ada yang spesial di segmen 3 kali ini loh, Patrick. Emang boleh Jeng spesial itu, Kak Mani? Boleh dong, karena di segmen 3 kali ini kita kedatangan guest star baru nih, Patrick. Kalau gitu langsung aja kita panggil guest star ketiga kita, silakan. Silakan masuk, Kak. Rok, halo, selamat, halo aja. Halo. Oke, duduk mungkin. Oke. Nah, kita di sini udah kedatangan guest star baru kita, dan kayaknya nggak afdol nih ya kalau misalnya kita belum kenal sama mereka. So aku bakalan bacain CV mereka buat Folks di rumah. Oke, di sini udah ada Kak Harvin di sebelah aku. Jadi Kak Ahmad Harvin, yaitu sekarang di Magister Ilmu Manajemen Unsud ya Kak ya. Ya, oke. Dan sempat bekerja menjadi staf Bank Indonesia tahun 2020 dan sekarang menjadi staf pelaksana PNS. Wah, keren banget ya Kak ya. Terus untuk riwayat organisasinya ini pernah gabung di Genbi dan juga pernah jadi koordinator Basnas Kabupaten Banjar tahun 2018 dan merupakan awardee dari beasiswa Bank Indonesia dan juga yang pasti beasiswa LPDP Kemenkeu tahun 2023. Keren banget. Oke, nah aku sekarang mau membacakan CV dari Kano Hidayah Haruna atau yang akrab dipanggil Kak Yaya ya. Halo Kak Yaya. Oke, Kakak ini adalah mahasiswi S2 dari Magister Biologi Unsud tahun 2022 ya. Yang pernah bekerja sebagai guru dari tahun 2019 sampai tahun 2020 dan tenaga fasilitator lapangan tahun 2021. Nah, prestasinya juga ada awardee beasiswa bidik misi tahun 2015 dan awardee beasiswa LPDP Kemenku tahun 2022. Keren banget, Jeng. Nggak kalah keren ya dari gestar sebelumnya. Jadi nggak sabar juga nih untuk nanya terkait beasiswa LPDP ini. Bener banget Patrick, karena tadi di segmen 1 kita udah ngebahas tentang jenis-jenis beasiswa LPDP, kemudian juga persyaratan beasiswa LPDP sampai tahap seleksinya. Dan mungkin di segmen ketiga ini aku mau tanya-tanya tentang persiapannya nih Kak. Jadi apa aja sih yang kita persiapkan buat daftar beasiswa LPDP? Mungkin bisa dari Kak Harvin dulu, silahkan. Baik, untuk persiapan ya. Persiapan itu pertama kita harus baca dulu dengan seksama di websitenya LPDP, karena di situ udah jelas banget informasinya. Kita bisa unduh bukletnya, semua informasinya di situ. Yang pertama, ijazah S1, transkrip, kemudian KTP, surat rekomendasi dari dosen sebelumnya, dan juga yang paling penting tuh TOEFL ya, yang dengan skor minimal 500. Dan itu TOEFL-nya harus IBP ya, atau IELTS atau IBP, jadi bukan TOEFL yang kaleng-kaleng gitu ya. Jadi yang resmi seperti itu. Oke, jadi agak banyak ya. Mungkin mau ditambahin sama Kak Yaya, silahkan. Ya, makasih. Di sini saya ingin untuk bisa teman-teman lebih tahu lagi tentang LPDP, saya ingin memperkenalkan tentang Kelurahan LPDP juga. Jadi kami ini dari Kelurahan LPDP yang baru terbentuk tahun ini. Jadi saya izin berpantun ya, boleh? Ya boleh dong, boleh. Izin ya, maaf kalau garing. Keliling Purwokerto naik Trans Banyumas. Cakep. Halo Mbak-mbak dan Mas-mas. Halo. Ditungguin loh, kirain masih lanjutan. Satu lagi. Belum. Jalan-jalan di Purwokerto. Cakep. Jangan lupa beli mendoan. Cakep. Sekedar info. Oke. LPDP Unsud sekarang ada kelurahan. Asik. Boleh. Untuk info mengenai LPDP bisa juga diakses melalui akun Instagram LPDP Unsud. Oke. Jadi tolong di follow ya. Oke, itu ya tadi ya udah ada titipan tuh, harus kalian bisa kalau misalnya penasaran nih bisa kunjungin langsung ke IG-nya ya. Oke. Nah, aku mau nanya nih Kak terkait tips and trick. Ada nggak sih kayak tips and trick khusus untuk bisa lolos salah satu seleksinya kan esai ya kan? Ada nggak sih tips and trick yang khusus untuk esai ini yang bisa dilirik sama pihak beasiswa LPDP-nya? Oke. Kak Yaya mungkin? Saya izin menjawab. Ya. Jadi untuk persiapan
beasiswa LPDP itu kita harus dimulai dengan menilai diri kita sendiri, dan kita menilai diri sendiri kita bisa menyampaikan dengan baik seperti ini kita, dan kita adalah awardee yang diinginkan oleh LPDP. Kurang lebih seperti itu. Dan salah satunya kita tuliskan melalui esai. Esai itu merujuk pada buklet buklet LPDP. Jadi mungkin bisa diakses juga buklet LPDP-nya di akun LPDP. Tetapi untuk pas pendaftaran masa saya itu tidak ada ketentuannya, hanya berapa jumlah katanya saja. Oleh karena itu, karena saya juga kayak masih bingung untuk memulai, semua orang pasti bingung memulai, ya kan? Pasti bingung. Jadi saya merujuk pada buklet tahun 2021. Itu kurang lebih isinya setidaknya ada deskripsi diri, kemudian deskripsi mengenai masalah yang urgent saat itu, yang ingin kita berikan solusi apa yang kita tawarkan, kemudian kita ingin mempelajari ilmu apa, ilmu tersebut berkontribusi untuk berkontribusi untuk menyelesaikan masalah bagaimana, kemudian bagaimana mungkin bisa dijelaskan lagi sama Mas Arwin, saya blank ini. Ya, jadi kayak gini loh, kita itu harus menulis esai dengan minimal kata 1.500 sampai 2.000 kata itu kan. Nah, di situ kita jelaskan siapa sih diri kita. Kita tuh maunya apa, kita tuh S1-nya di mana, lalu S2-nya mau di mana dengan program studi apa. Kita harus menjelasin secara yang detail supaya menarik bagi penyeleksi gitu. Setelah itu kita menjabarkan masalah yang ada di Indonesia itu apa. Bagaimana kita mau memecahkan masalah tersebut. Nah, misal ya, ada mahasiswa yang mau S2 peternakan misal gitu ya. Dia misalnya ingin mengangkat masalahnya tentang stunting. Karena kan itu misalkan kekurangan anak-anak di Indonesia itu tidak bisa mendapatkan susu yang layak. Jadi tulis aja kan maunya tuh mengatasi masalah stunting di Indonesia gitu dengan kuliah S2 peternakan di UNSUR dengan beasiswa LPDP seperti itu. Jadi punya peran untuk bangsa ini tuh apa gitu ya. Jadi detail dan solutif gitu ya. Oke, mungkin next pertanyaan aja. Mungkin pasti banyak banget nih yang udah kepo terkait wawancaranya nih. Mungkin ada tips and trick nggak sih buat wawancara atau yang perlu dipersiapkan untuk wawancara beasiswa LPDP? Silahkan Kak Arvin. Karena wawancaranya itu kan via Zoom ya, online. Jadi nanti kita itu akan diminta di ruang kosong sendirian hanya dengan laptop kita. Dan di situ kita menghadapi 3 interviewer. Nah, jadi yang perlu kita persiapkan itu pertama pasti laptop dan jaringan yang stabil. Itu tipsnya. Terus kita harus membutuhkan penyeting waktu yang tepat. Jangan sampai kita terlambat masuk. Kemudian saat interviewer sudah mulai bicara, kita harus perhatikan gestur kita, mata kita. Terus kita harus senyum dan cara kita menjawab pertanyaan itu harus jelas juga, intonasi, gerak-gerik kita jangan sampai terlihat gugup. Yang tadi percaya diri aja sih. Dan yang penting kita harus baca esai kita kembali sebelum kita wawancara, karena yang ditanyakan interviewer itu ya esai kita itu tadi. Terkait esainya berarti ya. Esai itu yang paling penting. Kalau mungkin tambahin Kak. Ya, sangat benar, itu esai harus kita pahami betul-betul. Dengan begitu rasa gugup bisa sedikit terlatih gitu ya. Apalagi saya juga yang gugupan. Tapi kalau kita menguasai itu pasti kita bisa. Dan satu lagi, sangat baik saya sarankan untuk ikut mock up. Jadi kita kayak latihan untuk wawancara. Jadi ada banyak wadah untuk bisa mock up itu. Jadi kalau misal ada yang kira-kira nanti mau, bisa juga lihat di akun Instagram Unsud, biar nanti kita adakan sesi mock up itu gitu. Yang paling penting adalah latihan dan juga hashtag self love ya, harus confidence. Nah untuk mengapply pada beasiswa LPDP ini Kak, apakah harus udah diterima di universitas tujuan tersebut atau bagaimana? Kalau dari kayaknya? Saya sendiri awardee LPDP itu belum punya LOA. Jadi saya bisa dibilang belum diterima di universitas manapun saat saya mendaftar LPDP. Jadi itu tidak harus, ada 2 skenario yang ditawarkan oleh LPDP, apakah kita memilih pakai LOA atau tidak pakai LOA. Kalau kita pilih, itu nanti yang membedakan adalah di tahapan seleksinya. Mungkin bisa dijelasin Mas Harvin gitu. Ya, kalau kita berdua kebetulan bukan yang mendapatkan kampus dulu. Jadi kita berdua daftar beasiswanya dulu, setelah dinyatakan lulus oleh LPDP, baru kita mencari kampus. Dan itu kita
diminta memilih 3 kampus gitu. Misalkan pilihan pertama Unsur, kedua dan ketiga yang lain gitu. Tapi bisa juga kita juga kampusnya dulu sudah diterima sama kampus baru kita daftar LPDP. Nah, itu cuma wajib memilih satu kampus itu aja. Ya, Oke. Jadi bedanya itu kalau yang ada LOA dia nggak perlu ikut tes bakat skolastik ya. Tadi udah sempat di-mention juga. Ya. Oke. Terus aku mau minta nih sedikit motivasi aja nih buat teman-teman yang di rumah mungkin pengen ikut beasiswa LPDP. Mungkin dari Kak Harvin sama Kak Yaya bisa nih kasih motivasi sedikit atau jangan juga boleh. Silakan. Iya. Boleh. Mungkin silakan dari Kak Yaya dulu boleh. Jadi kayak kurang bagaimana ya kalau saya kasih motivasi. Motivasi itu dari dalam diri sendiri. Kita yang ingin mengubah masa depan kita sendiri. Jadi motivasi terbaik adalah dari diri sendiri. Kemudian saya sangat percaya kata-kata ini. Kalau sudah menjadi garisnya, pasti semesta pun akan mendukung untuk itu bisa menjadi bagian dari kita. Berat. Hashtag quotes of the day gitu ya. Kalau dari Kak Harvin mungkin. Kalau dari aku, jadi untuk adik-adik S1 lebih banyak lagi mencari informasi tentang beasiswa dan pendidikan, karena pemerintah kita sudah menyediakan fasilitas beasiswa ini untuk kita raih gitu loh. Jadi tergantung diri kita lagi mau apa enggak, dan anggarannya itu sangat banyak teman-teman. Jadi istilahnya kita tuh bersaing dengan diri kita sendiri sebenarnya. Jadi jangan mimpi itu setinggi-tingginya lah. Jangan stuck di S1, kalau bisa S2, S3, apalagi bisa luar negeri, bisa dalam negeri gitu. Tinggal kita yang bisa mengeksplor atau memilih mau kemana seperti itu. Oke. Fox dengerin ya. Oke. Nah, untuk reminder nih Kak, teman-teman Fox di rumah yang mau kepo-kepo terkait beasiswa ini, ceknya bisa di mana aja sih? Yang pertama bisa follow Instagram LPDP Unsur ya. Kami udah membentuk komunitas. Itu untuk bentuk komunitas namanya LPDP Unsur. Nah, kemudian bisa follow di lpdp.unsur. Bisa juga follow LPDP RI ya untuk yang nasionalnya. Dan bisa buka website lpdp.kemenq.go.id. Di situ bisa baca semuanya lengkap dan bisa diunduh bookletnya. Jadi udah lengkap banget. Tadi udah dikasih insight baru nih. Kita udah tahu untuk detail-detailnya berkas apa aja yang harus dipersiapkan, kemudian juga udah dikasih tahu juga bisa ngecek ke laman mana nih biar kita dapat informasi selengkapnya gitu ya Kak terkait beasiswa LPDP. Benar banget, berarti banyak banget ya hal yang harus di prepare nih untuk bisa mendapatkan beasiswa LPDP ini Jam. Oke, jadi tapi tadi sempat di-mention juga kalau hal yang paling penting itu adalah niat dan tekad, juga kemauan yang besar gitu ya Kak. Biar nanti setelah kita dapat beasiswanya ini bisa kita manfaatkan untuk menimba ilmu lebih baik lagi kayak gitu Petri. Oke. Wah, Jeng udah nggak nyangka nggak sih kita udah ngobrol, udah main game sepanjang lebar ya hari ini. Sekarang kita udah berada di sesi akhir acara ya kan. Aku mau say big thanks nih buat kakak gestar yang udah mau meluangin waktunya untuk share pengalaman dan insight-insight yang menarik terkait beasiswa ini ke kita. Bener juga, dan aku gak lupa untuk berterima kasih untuk Fox yang ada di rumah karena udah bersedia untuk nonton dari segmen 1 sampai dengan segmen ketiga ini. Dan yang aku harap informasi yang udah kita bagi di sini bisa bermanfaat buat teman-teman, terutama buat teman-teman yang pengen banget daftar beasiswa LPDP. Bener banget, bagi teman-teman Fox di rumah jangan lupa untuk like, comment, subscribe dan juga share nih ke teman-teman kalian yang lain biar bisa mendapatkan info juga nih terkait beasiswa LPDP ini. Dan jangan lupa juga buat next episode di Visit Talk nih bakalan ada yang spesial banget. So jangan kemana-mana, selalu nantikan di next Visit Talk kita di Visit Talk Ngobrol.